Pemantauan puncak arus mudik Lebaran di stasiun Yogyakarta dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Rabu malam. Dalam kesempatan ini, Kapolri juga menyapa dan berdialog dengan sejumlah penumpang. Kapolri melakukan pantauan ke sejumlah titik untuk memastikan kelancaran dan keamanan para pemudik. Kami mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung di stasiun Yogyakarta dan tadi kami meninjau beberapa titik yang merupakan pusat pelayanan ataupun sentra pelayanan dalam rangka pelaksanaan operasi Ketupat 2026 khususnya untuk pelayanan di stasiun Yogyakarta. Selain stasiun, Kapolri juga memantau sejumlah pos pelayanan, pos keamanan, dan pos kesehatan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, A-News melaporkan. Box pengangkut air minum kemasan terlibat kecelakaan dengan dua sepeda motor di jalur arteri mudik Bandung menuju Cirebon. Kecelakaan di tengah perempatan Bojong Kecamatan Sumedang Utara, Jawa Barat ini terjadi saat kondisi lalu lintas cukup padat di pagi hari. Akibat kejadian tersebut, dua orang pemotor meninggal dunia di tempat, sementara satu korban lainnya mengalami luka berat dan segera dievakuasi menggunakan ambulans. Semuanya 3, jadi yang satu luka berat, terus yang ininya masih diduga ya, nanti yang pihak medis yang akan menentukan masih dari para saksi, dan untuk pengemudi sedang diinterogasi oleh tim kami, oleh anggota kami. Itu diduga pengendara mobil microslip. Hingga kini, kasus kecelakaan masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk mengetahui penyebab pasti kejadian. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Eva melaporkan. Lomba lari antar pemuda yang dilaksanakan salah satu organisasi kepemudaan di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara berujung ricuh. Ricuhan diduga dipicu oleh sejumlah pemuda yang sengaja memancing keributan untuk memulai aksi tawuran. Tak berselang lama, panitia pelaksana yang mengetahui adanya keributan langsung menghentikan perlombaan dan membubarkan kerumunan pemuda. Menurut panitia, awalnya lomba lari menjadi wadah bagi pemuda agar terhindar dari kegiatan negatif seperti tawuran dan aksi kriminal lainnya yang marak terjadi di Belawan. Tapi yang tidak kita inginkan terjadi. Pecah antara mereka, saya tidak tahu ketepatan, saya tidak di lokasi, saya di dalam kantor. Tapi tidak lama kejadian itu, hanya beberapa menit aja dilerai. Meski lomba lari telah dihentikan, namun warga berharap agar perlombaan serupa dapat dilaksanakan kembali. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, A-News melaporkan. CCTV merekam detik-detik kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan di Desa Madulang, Kecamatan Omben, Sampang, Jawa Timur. Kecelakaan berawal saat seorang pengendara sepeda motor melaju dari arah Propo, Pamekasan menuju Omben, Sampang. Dengan laju kendaraan yang kencang, pengendara sepeda motor berupaya menyalip sebuah minibus yang melaju di depannya. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor lain yang berboncengan dengan kecepatan tinggi sehingga hantaman keras tidak dapat dihindari. Akibat peristiwa tersebut, 3 remaja diantaranya 2 pengendara dan pembonceng sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Sampai di TKP, sepeda motor Vario menyalip kendaraan Pajero karena dari arah berlawanan ada sepeda motor Beat dan tidak ada ruang untuk menghindar, maka terjadi lalu lintas yang mengakibatkan pengendara Vario meninggal dunia, pengendara dan yang dibonceng Beat juga meninggal dunia. Kecelakaan maut ini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Sampang.
Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, Anyus melaporkan. Iran melancarkan gelombang serangan baru ke Israel pada Selasa malam, menyusul pembunuhan kepala keamanan nasionalnya Ali Larijani. Kebakaran terjadi di kota Holon dekat Tel Aviv, usai serpihan rudal menghantam sebuah kendaraan saat Iran melancarkan serangan rudal balistik ke Israel Tengah dan Selatan. Nampak kobaran api melalap sejumlah kendaraan di lingkungan perumahan saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Selama serangan Selasa malam, pecahan rudal dilaporkan menghantam beberapa lokasi di Ramat Gan dan menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 4 orang lainnya. Sementara stasiun kereta api Safidor Sentral di Tel Aviv juga menghentikan operasionalnya semalaman pada hari Rabu setelah pecahan dari rudal tandan yang diduga jatuh menghantam sebuah peron dan menyebabkan kerusakan yang luas. Israel Railways menangguhkan layanan kereta api antara Herzliya, Tel Aviv Safidor Center, dan Bandara Ben Gurion karena kerusakan tersebut. Sebelumnya nampak sejumlah rudal klaster melesat melintasi langit malam Tel Aviv sebelum turun menuju pagi. Serangan itu dilaporkan berhasil digagalkan setelah sirine beraung-raung di Beersheba dan daerah sekitarnya. Misil pencegat Israel gagal menembak jatuh rudal Iran yang menghantam targetnya hingga menyebabkan kerusakan. Tidak hanya merusak bangunan, sejumlah kendaraan ikut terbakar akibat serpihan roket yang jatuh di Yerusalem. Di momen lainnya, pertahanan udara Israel sempat berhasil menggagalkan rudal Iran. Sementara itu, Iran juga menyerang kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad, Irak, yang menimbulkan kebakaran besar di kompleks tersebut.